Wanyambe, selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes pasal 3 ayat 22 sampai dengan 30. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Sekali peristiwa, Yesus bersama murid-muridnya pergi ke tanah Yudea, dan ia diam di sana bersama-sama mereka dan membaptis. Akan tetapi Yohanes pun membaptis di Ainon, dekat Salim, sebab di situ banyak air, dan orang-orang datang ke situ untuk dibaptis, sebab pada waktu itu Yohanes belum dimasukkan ke dalam penjara. Maka timbullah perselisihan di antara murid-murid Yohanes dengan seorang Yahudi tentang penyucian. Lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya, "Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan, dan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian, dia membaptis juga." Dan semua orang pergi kepadanya. Jawab Yohanes, "Tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya, kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. Kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahuluinya. Yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki, tetapi sahabat mempelai yang berdiri dekat dia dan mendengarkannya sangat bersukacita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku, dan sekarang sukacitaku itu penuh. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema yang akan kita renungkan pada hari ini adalah jika kasih akan bersukacita atas kebaikan, maka iri hati akan berduka cita karenanya. Injil hari ini mengisahkan tentang perselisihan murid-murid Yohanes dan seorang Yahudi tentang penyucian atau pembaptisan. Seorang Yahudi tersebut merasa bingung dan ragu atas pembaptisan yang diadakan Yesus maupun Yohanes, sebab mereka sama-sama membaptis orang. Untuk mau memastikan dan membenarkan hal tersebut, murid-murid Yohanes datang kepadanya lalu bertanya, "Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan, dan tentang dia engkau telah memberi kesaksian, dia membaptis juga." Dan semua orang pergi kepadanya. Baptisan Yohanes maupun Yesus sama-sama berasal dari Allah. Yang membedakan hanya forma atau bentuknya, yaitu Tuhan Yesus membaptis orang dengan Roh Kudus dan api, sedangkan Yohanes membaptis orang dengan air. Tindakan baptisan merupakan tindakan kebaikan dan keselamatan yang ditunjukkan oleh Yohanes maupun Yesus. Keraguan atas tindakan pembaptisan Yohanes maupun Yesus dari seorang Yahudi tersebut mau menunjukkan bahwa imannya sangat dangkal.
ia meragukan pembaptisan Yohanes dan Yesus karena pandangan orang Yahudi bahwa Yohanes itulah Mesias. Ia tidak tahu bahwa Mesias yang mereka tunggu-tunggu adalah Yesus. Yohanes membenarkan hal tersebut dengan berkata, "Tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. Kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahuluinya." Bapak, Ibu, Saudara-saudari, di lain sisi, Yohanes hanyalah sebatas perintis jalan bagi Yesus Sang Mesias. Maka ia tidak cemburu atau marah karena ia sudah tahu bahwa yang mengadakan pembaptisan itu adalah Yesus sendiri. Yohanes hanya bersukacita karena Yesus adalah Allah yang benar. Ia adalah jaminan keselamatan yang pasti bahwa di dalam Dia ada hidup yang sejati. Bagi Yohanes, Yesus adalah Tuhan yang melawat umatnya. Dirinya adalah sahabat mempelai. Ia harus makin besar dan aku harus makin kecil. Hal senada yang pernah diungkapkan Yesus dalam Injil Markus. "Guru, kami lihat seseorang mengusir setan demi namamu, lalu kami cegah dia, karena ia bukan pengikut kita." Mendengar hal itu, Yesus berkata, "Jangan kamu cegah dia, sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Siapa yang tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Barang siapa tidak melawan kita, ia memihak kita." Sebuah ungkapan kesadaran bahwa semua yang baik berasal dari Tuhan. Ia selalu memberi buah yang baik dan bukan batu sandungan bagi yang setia dan melaksanakan kehendaknya. Yohanes dan Yesus dalam bacaan Injil hari ini mengajarkan kepada kita bahwa iri hati dan cemburu adalah dosa yang membuat kita bersedih atas apa yang seharusnya membuat kita bersukacita, yaitu kebaikan sesama. Alasan kita bersedih atas kebaikan sesama adalah karena kita melihat kebaikan mereka itu mengurangi nilai atau keunggulan kita. Kita harus menyadari diri bahwa Tuhan dapat berkarya melalui berbagai macam cara dan melalui siapa saja sesuai kehendaknya. Oleh karena itu, kita sebagai pengikut Kristus sejati hendaknya mau bekerja sama dengan siapa saja yang berkehendak baik, entah di luar maupun di dalam kalangan orang Kristen sendiri. Marilah kita memaknai hidup dengan selalu menebar kebaikan. Sekecil apapun yang kita kurbankan untuk kebaikan, sesungguhnya kita sedang menerima kebaikan yang sangat besar dari Tuhan. Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Bukalah mata hati kami, mampukan kami memandang kemurahan dan karya-Mu, serta memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bimbinglah kami selalu untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat, sehingga kami sungguh rendah hati
mau membuka hati dan siap menerima rahmat-Mu yang tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu, semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini, dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.